Betul, betul. Betul, Kang. Kalau menurut versinya Allah ya dengan jasad. Bagaimana mungkin Allah menggerakkan makhluknya bila makhluknya tidak ada? Ya kan? Ya itulah Isra Mi'raj itu. Betul, betul. Ketika kita bicara, kita dibicarakan oleh yang maha kalam. Ketika kita duduk, kita didudukkan oleh yang maha kuasa. Kita bekerja, digerakkan oleh yang maha kuasa. Kita sholat, ibadah dan sebagainya. Semuanya digerakkan oleh sang maha kuasa. Imbasnya dalam hati apa? Imbasnya sudah tidak cari pahala lagi. Imbasnya sudah tidak berharap surga lagi. Kenapa kita tidak berharap pahala? Kenapa kita sudah tidak berharap surga lagi? Karena kita sudah di dalam pahala dan surga itu. Ya enggak, Kang Mas? Betul, betul sekali, Kang Mas. Betul. Sudah tidak ada penolakan lagi. Sudah ikut semuanya. Ya. Bagaimana mungkin masih mengharap pahala dan surga karena manusianya sudah di dalamnya. Bagaimana mungkin ikan mencari hidup yang menghidupi ikan itu yakni air, sedangkan ikan sudah lama di dalam air itu sendiri. Yuk, terima kasih. Siapa yang mau bergabung lagi? Masa Anda tega melihat saya sendirian di sini? Ayo, yang mau menemani saya. Ada, pasti ada lah, Kang Mas. Insya Allah banyak yang paham lah, mudah-mudahan dipahami oleh semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari mana? Dari Kalimantan, Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Kang Mas. Barangkali ada ujangan-ujangan buat saya. Silakan. Cuman mau bertanya yang kemarin mungkin masih sedikit, masih kurang kayaknya. Yang Guru bilang kamu harus menjadi itu saya lupa kemarin itu karena sinyal mungkin agak ngelek. Apa itu? Pertanyaannya apa? Waktu itu saya menjawab bagaimana, Kang Mas? Nah, kemarin itu yang saya bilang mendapatkan wasilah daripada atas nama Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ saya habis mendapatkan wasilah atas nama Rasulullah itu, saya tuh menjadi peka tentang ilmu. Ibaratnya itu walaupun saya tidak belajar, saya bisa memecahkannya begitu, tetapi agak lama untuk memecahkannya itu. Gitu. Dan yang keduanya itu saya satu-satu dulu. Nanti lupa ya kan. Tentang wasilah nama Nabi Muhammad. Kalau Anda masih memikirkan Nabi Muhammad yang sudah wafat, kalau Anda masih memikirkan Rasul yang Anda pahami tentang Rasul hanya Nabi Muhammad saja, ya lama untuk memahami dan memecahkan. Jadi pahamilah hakikat Muhammad itu ya seluruh umat manusia. Hakikat Rasulullah itu ya seluruh umat manusia. Inilah Rasulnya Allah, bukan Rasulnya iblis. Tapi selama kita tidak mau kalau kita dikatakan Rasulullah. Masa ada Rasul lagi setelah Nabi Muhammad? Itu yang kita pahami. Karena dangkalnya iman, ya kan? Iya. Benar. Akan tetapi kita selama ini rela ridho menjadi utusan setan. Kita diutus-utus setan, disuruh setan mau. Apa bedanya itu ya kan Kang Mas? Menjadi Rasulullah tidak mau, tapi menjadi Rasulnya setan mau. Aneh kita ini ya, termasuk saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila yang dimaksud wasilah itu adalah bila Anda sudah tahu, sudah yakin bahwa Andalah, bahwa manusia kita lah utusan-utusan Allah, utusan-utusan hidup, yakni hidup ini mengutus jasad. Jasad mau makan, diutuslah jasad, diperjalankan jasad untuk makan. Yang nyuapi ya Allah, yang menggerakkanlah ya Allah. Itu maknanya kita sebenarnya khalifatullah, utusan-utusan Allah. Jadi masuklah ke dalam diri Anda. Jangan Anda pandang lagi Rasul itu hanya Muhammad Rasulullah. Itu hanyalah tuntunan, itu hanyalah cermin bahwa seluruh manusia itu ya sama. Aku manusia biasa, sama dengan kamu semua.
Yang membedakan aku diberi wahyu. Apa Anda juga, apa kita juga tidak diberi wahyu? Ketika kita mau makan, apa tidak ada wahyu turun? Kalau kita tidak diberi wahyu, ya diam saja. Iya enggak? Benar. Jadi wahyu turun. Betul Ayo sekali. Halim, ayo ngaji malam Jumat, ngaji. Ayo Halim minum. Ayo Halim makan. Ayo Halim sholat. Ya itulah yang dimaksud wahyu ilahi. Berhubung manusianya masih menjadi rasulnya setan, maka tidak kelihatan wahyu itu. Seolah-olah semua yang terjadi pada diri kita atas kemauan diri kita sendiri. Karena kita yang jadi Tuhannya. Iya enggak Kang Mas? Nah, itu dia. Betul. Nah itu. Jadi jangan Anda memandang yang di luar diri Anda, maka akan kelamaan. Jadi pahamilah, masuklah ke dalam diri. Kenapa? Karena sesungguhnya yang di luar diri itu sumbernya dari dalam diri. Anda tahu ceritanya alam semesta ini. Anda tahu ceritanya Al-Quran. Anda tahu ceritanya Nabi Muhammad. Karena hidup, bila tak ada hidup, Anda tak tahu apa-apa. Iya enggak Kang Mas? Iya, benar Lur. Nah, ya kembalilah kepada hidup. Agar apa? Agar tidak bingung lagi begitu. Kira-kira terjawab pertanyaannya? Yang lainnya? Nah, ya, yang pertama udah, alhamdulillah. Nah, yang kedua ini Guru tentang masih dengan wasilah nama Rasulullah tadi. Nah, dikala itu dengan wasilah nama itu saya pernah belajar yang namanya ilmu ikhlas. Nah, pas sudah mendapatkan wasilah dari Rasulullah, sebuah nama Rasulullah yang datang itu, maka sempurnalah rasa ikhlas itu. Rasa saya nih, saya merasakan kesempurnaan rasa ikhlas itu. Jadi sempurna. Jadi ibaratnya itu terlepas semua yang ada. Nah, itu seperti itu perjalanannya. Sudah? Udah. Bila yang masih merasa sempurna, bila yang masih merasa ikhlas masih diri manusianya, ya harus siap-siap memotong manusianya. Agar apa? Agar rasa ikhlas, agar rasa sempurna itu tidak diakui lagi sebuah kebesaran diri manusia kita. Agar apa? Agar kita bisa enjoy saja. Kenapa? Al-ikhlas, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita enjoy saja, wong bukan milik kita, ya enggak Kang Mas? Betul sekali. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Itu tujuannya. Agar kita sama dengan orang lainnya. Kenapa? Sama-sama diperjalankan. Masya Allah. Ya kan? Nah, jadi Allah memperjalankan Kamas, memperjalankan saya, memperjalankan sahabat-sahabat yang lain, beda-beda perjalanannya, tapi semuanya maha suci. Jalannya Allah yang berbeda-beda, itulah kesempurnaan. Bukan orang-orang yang merasa tinggi ilmunya diperjalankan, merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Hakikatnya ia lebih buruk daripada orang lain. Ketika ia belum membaur, belum meliputi, belum sama dengan manusia yang lain. Jadi belajar hakikat makrifat itu supaya apa? Supaya agar kita sama dengan yang lainnya. Derajatnya sama apa? Sama-sama makhluk. Bila sama-sama makhluk yang kan tidak punya daya Kang Mas. Tidak punya rasa. Tidak punya kesempurnaan. Semuanya hanyalah kesempurnaan yang memperjalankan. Iya kan Kang Mas? Subhanallah. Benar. Betul sekali Kang Mas. Jadi hakikatnya kita belajar ketuhanan ini agar kita posisinya sama dengan sahabat-sahabat kita. Sama dengan orang Islam, orang Kristen, Yahudi, Majusi dan sebagainya. Kenapa? Sama-sama ciptaan Tuhan. Tapi kalau kita belajar ilmu hakikat, makrifat, tapi di dalam hati kita masih menafsi-nafsikan makhluk yang di luar kita, ya tambah sesat. Kenapa? Karena makrifatnya masih makrifatul setan. Manusianya yang merasa makrifat. Iya kan Kang Mas? Iya. Betul. Itulah Lanjut. enjoynya bila manusia sudah ketemu dengan Tuhannya. Jadi ya akhirnya melihat yang satu dengan yang lain
bersatu, itulah yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa.